Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin al-zahirin ala dini wa ala kulli niyatin salihah wa linqada'in al-qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin man. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala dini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini kita masuk kajian kajian keempat di malam 5 Ramadan, meneruskan kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Diniati kita belajar, saya belajar, jenengan belajar, kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ada kebaikan di bulan Ramadan ini jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Oke, kita mulai ngaji. Wah, Bah Jaroh ganteng hadir. Wah. Halo Gus Badal, ngaji dulu ya. Ini Gus Jaroh ini badalnya Abah Miftah kalau ngaji. Kalau nggak bisa berangkat ngaji, yang badali Bah Jaroh, Gus Jaroh. Pondok Pesantren Ibnu Hadi di Prambanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, la yaqbalullahu ta'ala sholatan bila wudu'in wala sodaqotan minal haram. Ya Ali, doh Ali, la yaqbalu ora bakal nompo sopo Allah Gusti Allah Ta'ala sholatan ing sholat bila wudu'in kelawan tanpa wudu wala sodaqotan lan ora nompo ing sodaqoh minal harami saking barang haram. Ya Ali, wahai Ali, la yaqbalullaha ta'ala sholatan bila wudu'in. Allah tidak akan menerima sholat seseorang ketika sholat itu dilakukan tanpa mengambil air wudu, dimulai dengan wudu. Wala sodakotan, dan Allah tidak akan menerima sodakoh minal harami, dari barang yang haram. Rekan-rekan sekalian, sahabat Gus Miftah sekalian yang saya muliakan, orang yang sodakoh dengan barang yang haram itu disamakan oleh Rasulullah seperti orang sholat tanpa wudhu. Artinya apa? Tidak akan diterima. Sholat tanpa wudhu itu tidak akan diterima. Demikian juga orang sodakoh dengan barang yang haram. Ini tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan makbul tapi mardud. Saya ulangi. Orang yang sodako dengan barang yang haram itu disamakan dengan orang yang sholat tanpa mengambil air wudhu. La yaqbalullah, Allah tidak akan menerimanya. Jadi kalau ada pertanyaan dari kemarin, saya sodako Gus dari uang haram, dari hasil judi,
dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, apakah itu diterima oleh Allah? Tidak akan diterima. Maka hati-hati para koruptor, jangan Anda kemudian menggunakan dalil man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, yang datang dengan satu kebaikan maka Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Ini kalau uang haram, mohon maaf, ini kalau uang halal. Kalau yang kamu berikan itu uang haram, mohon maaf, itu tidak berlaku dengan ayat ini. Enak amat kamu korupsi 1 miliar, kemudian kamu sodakohkan 100 juta, bu, nggak bisa. Nggak bisa. Karena sodakoh yang haram itu tidak akan diterima oleh Allah, sebagaimana orang yang sholat tanpa wudhu, yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Maka hati-hati, pastikan yang kita sodakohkan itu adalah rizki yang halal. Pastikan yang kita berikan kepada orang lain adalah barang-barang yang terhindar dari sesuatu yang haram. Karena yang haram ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun untuk bangun masjid, untuk nyumbang panti asuhan, untuk santri dan lain sebagainya. Kalau ada barang yang haram di dalamnya, maka sodakohmu tidak akan diterima oleh Allah. Gitu loh. Saya tidak seudon ya, kemudian lah rezeki ini pejabat ini banyak subhatnya atau haramnya. Kita juga tidak bisa mengatakan demikian. Tidak bisa mengatakan demikian. Tapi kalau jelas mereka itu koruptor, itu jelas uang haram. Maka kalau uang dari korupsi disedekahkan, menurut hadis ini tidak diterima oleh Allah. Hati-hati. Maka kenapa kemudian saya itu kalau ada orang mau ngasih duit, saya tanya dulu, ini uang apa? Dari mana? Asalnya dari mana? Jangan sampai kemudian rezeki yang ada di saya ini tercampur dengan rezeki yang haram. Karena apapun juga, saya harus ngurusi santri. Santri-santri ini calon kiai di masa depan. Jangan sampai kemudian saya menafkahi santri saya dengan barang-barang yang haram. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik. Ya. Saya ulangi. Sodakoh dari barang yang haram tidak akan diterima oleh Allah, sebagaimana orang sholat tanpa wudhu. Ayo, lah sholat tanpa wudhu lah, ya rasah atau sholatmu? Rasah. Makanya kalau mau sholat wudhu, kan begitu. Kalau bahasanya Wali Songo apa? Seluku-seluku batok ela elo, si romo menyang solo leolai payung muto. Itu adalah merupakan kajian toharoh coro siire Wali Songo. Seluku-seluku batok, huslu batnaka, mandikanlah batinmu. Bato'e ela elo batnuhu la ilaha illallah. Batin yang baik itu adalah yang senantiasa bergantung dengan Allah, la ilaha illallah. Si romo menyang solo, si ramo aduso menyang mangkat solo solat. Mandilah, berwudulah, bersucilah yang bagus, kemudian berangkat solat. Le oleh payung muto, la ilaha illallah hayyum mauta. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi saya berdoa mudah-mudahan semuanya kita dijauhkan dari perkara-perkara yang haram, dari harta-harta yang haram. Semoga semuanya yang diberikan oleh Allah kepada kita termasuk rezeki-rezeki yang halal, uang-uang yang halal. Hati-hati, kemarin sudah kita sampaikan, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Ketika seorang itu yang uang yang diperoleh itu cuma haram toh, itu menandakan bahwa seorang itu sebenarnya dibenci oleh Allah. Jadi orang yang dibenci oleh Allah tetap dikasih rizki, tapi dalam bentuk yang haram. Bahkan kalau kemudian istadda ghadabahu, ketika kemudian marahnya Allah ini sangat-sangat marah, sangat murka, maka kemudian orang-orang seperti itu rizkinya bergantung kepada setan. Na'udzubillah min dalik. Dia tidak lagi kenal halal haram. Kemudian apa? Wa yuzghiluhu bidunya aniddin. Dia lebih sibuk dengan urusan dunia daripada urusan agama. Wa yusahilu lahu umura dunyahu. Urusan-urusan dunia digampangkan, meninggalkan urusan-urusan akhirat. Wa yaqulullah, dan setan mengatakan Allah ghafurur rahim. Santai wae bro, Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik, ya. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakul al haram wa man faraqal ulama mata qalbuhu wa amiya an ta'atillah. Ya Ali, wahai Ali,
La yazalul mu'min ora leren la yazalu ora leren-leren sapa al mukminu wong mukmin fi ziyadatin ing dalem tambahi sampurna fi dini ing dalem agamane mukmin malam yakul sekirane ora mangan sapa mukmin al harama ing barang kang haram waman lan utawi sapane wong faroko kang misah sapa wong al ulama ing ulama mata mongko dadi mati apa kalbu atine wong wa amyalan dadi wuta apa atine wong anta atillah sanging oleh taat marang Gusti Allah. Wahai Ali, la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dinihi. Tidaklah seorang mukmin itu berhenti kebaikannya, bertambah kebaikannya, kesempurnaan agamanya malam yakul al haram, ketika dia tidak makan barang yang haram. Ketika seseorang itu tidak makan yang haram, maka kebaikan agamanya ini akan terus menerus baik. Tidak akan pernah berhenti kebaikan, kesempurnaan di dalam dia beragama. Maka kemudian Anda lihat ya, kadang-kadang banyak kiai-kiai desa, kiai-kiai kampung itu yang hari ini saya mau membuat postingan tentang donasi untuk kiai-kiai desa itu. Mereka itu yang menurut Gus Dur kiai-kiai yang ikhlas, yang mukhlis, yang keikhlasannya tidak perlu diragukan lagi. Kenapa? Karena mereka benar-benar lillahi ta'ala. Mereka menghindari dari perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat saja kalau bisa ditinggalkan, apalagi yang haram. Maka kehidupan mereka itu nyaman gitu loh. Maka coba kita ingat-ingat kembali, di dalam konsep agama itu ada bahasa berkah. Berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Saya sering membandingkan begini ya. Banyak orang kelihatannya sugih gitu loh. Nongkrongnya di hotel bintang 5, makannya di restoran bintang 5, mobilnya kelihatannya mewah dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya uripe iki umum gitu loh. Uripnya itu nggak asik gitu loh. Penuh dengan masalah, penuh dengan problematika. Saya beberapa waktu yang lalu itu membaca postingan di Twitter, saya dikirimi sama kawan. Jadi orang ini penghasilannya 80 juta per bulan. Sebelum corona ini penghasilannya 80 juta per bulan. Gajinya itu 80 juta per bulan. Kemudian apa? Kita pikir sebagai orang yang tidak punya penghasilan 80 juta per bulan, orang yang penghasilannya 80 juta itu kan pasti serba cukup ya. 80 juta bro. Tapi ternyata setelah 2 bulan corona ini uripe ambiar. Kenapa ambiar? Rumahnya KPR seharga 3 miliar. Dia tiap bulan harus nyicil bank sekian puluh juta. Mobilnya kreditan. Artinya apa? Dia harus ngangsur bayar kredit. Sekarang tiap hari dioyak-oyak sama debt collector. Sehingga kemudian setelah 2 bulan corona ini terjadi, uripe ambiar. Kenapa demikian? Ya karena barangkali kehidupannya nggak ada berkahnya, kuwabeh diwangi utang gitu loh. Maka kawan-kawan beginilah, kalau kemudian kita tidak punya berkemampuan, saya sarankan nggak usah kredit-kredit, ngempet dulu. Ingat puasa itu maknanya al-imsak. Al-imsak itu artinya ngempet. Maka tolong kalau kemudian kita belum berkemampuan, nggak usah kemudian gaya hidup kita ini melebihi penghasilan kita, melebihi pendapatan kita. Ini contohnya 80 juta per bulan, hari ini uripe mohon maaf ambiar. Gara-gara apa? Rumahnya masih kredit perumahan KPR. Tiap bulan dia harus bayar sekian puluh juta. Mobilnya mewah tapi juga mobil kreditan. Hari ini dia dioyak-oyak sama debt collector. Baru 2 bulan terjadi corona ini, sekarang dia sudah habis-habisan. Mohon maaf, ini barangkali menurut saya indikasi bahwa hidupnya ini tidak berkah. Maka kemudian apa? Ya karena itu gitu. Karena gaya hidupnya ini terlalu tinggi gitu loh. Maka kemudian saya itu sangat respect, sangat-sangat hormat kepada orang-orang desa ya. Kelihatannya motornya cuman etek-etek, ya kan, makannya cuman sambal, tiwul sama tempe sama ikan asin. Tetapi hidupnya bahagia. Tanahnya hektaran, sawahnya hektaran. Tapi ayam, kenapa sertifikat rumahnya ini, sertifikat tanahnya di rumah, nggak digadaikan, nggak di bank.
Ini yang namanya sumaker. Sugih macak kere. Sumaker, sugih macak kere. Tanahnya hektaran, sapinya puluhan, tetapi hidupnya ini sederhana. Makan seadanya, cuman pakai sambal bawang, makan cuman pakai sayur seadanya, gitu kan? Tetapi motornya cuman ya biasa-biasa saja. Tapi dia nggak punya utang. Maka menurut saya hal seperti ini jauh lebih membahagiakan daripada kelihatannya mobilnya mewah, ya kan? Gayanya rumahnya bagus, tetapi ternyata dia punya tanggungan yang begitu banyak. Ini yang namanya kermasu, kere macak sugih. Maka mohon maaf, hidup itu yang kita cari keberkahan. Makna keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Lah, bagaimana supaya kemudian hidup kita bertambah berkah? Ternyata salah satu cara mendapatkan keberkahan itu adalah la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dinihi malam yakul al haram. Syaratnya adalah supaya hidup kita berkah ini jangan makan makanan yang haram, jangan mendapatkan rizki dari rizki yang haram. Itu ternyata kunci dari keberkahan. Kunci dari keberkahan. Please lah kawan-kawanku semuanya yang belum pernah punya tanggungan di bank, belum punya tanggungan ke KPR, kredit dan lain sebagainya, nggak usah gedek-gedek ke utang. Apalagi kaitannya dengan bank plecet. Utang mong 1 juta bendino ditagih 1.000 sampai 3 bulan ra lunas-lunas. Itu rentenir namanya, bank plecet. Nggak usah punya tanggungan-tanggungan dengan bank. Kalau memang kita belum punya, ngempet. Lah wis wancine duwe iki ora bakal mundur. Lah wancine durung duwe mau oyak kaya ngopo ya ora bakal duwe gitu loh. Maka ya mendingan kermasu lah. Apa namanya, sumaker lah, sugih macak kere daripada kermasu. Kere macak sugih. Jadi hindari perkara-perkara yang haram. Ada sering banyak pertanyaan dari jamaah ya. Gus Miftah kan orang NO itu loh, santri NO, kenapa nggak ngerokok? Padahal kalau kemudian Gus Miftah itu mau ngerokok, kira-kira beli apa enggak? Nggak mungkin saya beli. Kalau kemudian saya mau ngerokok, saya hakul yakin percaya. Kalau kemudian saya mau ngerokok, insya Allah saya tidak akan pernah beli rokok. Kenapa? Karena sekian banyak tamu yang hadir di pondok. Kalau datang ke pondok, mereka pasti bawa rokok. Kalau mereka tahu kalau saya ngerokok. Itulah alasan kenapa kemudian saya tidak merokok. Saya menghindari perkara yang makruh. Supaya apa? Supaya saya terbiasa menghindari perkara yang haram. Karena la yazalul mu'min, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, fi ziyadatin fi dinihi malam yakul al haram. Seseorang akan bertambah nilai kebaikannya, akan semakin sempurna agamanya, manakala dia tidak makan makanan yang haram. Manakala dia bisa menjaga kehormatan dirinya dari perkara-perkara yang haram. Dan ini berat. Maka kemudian ketika saya ditanya, Gus Miftah santri NO kenapa tidak merokok? Karena saya mencoba membatasi diri saya untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang makruh, supaya saya tidak terbiasa dengan barang-barang yang haram. Kemudian selain itu apa? Di dalam kitab taklim disebutkan, al-alimu idatoma ala yakulul haq. Walaupun seseorang itu alim, tetapi dia tomak, maka dia tidak bisa berkata yang benar. Maka mohon maaf, kalau kemudian ini saya ngerokok, ini saya pribadi ya. Kalau kiai-kiai yang lain pasti punya pertimbangan sendiri-sendiri. Tapi saya nggak pernah memusuhi para perokok, walaupun saya tidak merokok. Selalu saya kemudian saya bela mereka bagi orang yang mengatakan ini haram dan lain sebagainya, walaupun saya tidak merokok. Saya katakan begini ya. Kenapa kemudian saya menggunakan dalil al-alimu idza tama ala yakul haq? Orang alim itu kalau dia tomak tidak bisa ngomong yang benar. Kalau kemudian saya merokok, ada tamu datang. Mungkin dalam hati saya mikir, kira-kira tamuku nggawa rokok apa ora. Maka itulah alasan kenapa saya tidak merokok. Yang ngerokok monggo, apalagi kiai-kiai NU kan ni'matul udud ba'da dahar. Nikmatnya udud itu setelah makan. Kalau santri-santri sepuh malah mengatakan wa ni'matul udud nikmatul udud ba'da dahar. Nah, kan nikmatnya udud itu setelah makan. Wa ni'matud dahar ba'da dukhul. Umpamanya begitu kan. Kalau saya alhamdulillah, saya mencoba itu. Karena kiai saya di Sragen itu Abbas Syarif Hidayatullah, beliau mengatakan begini, nak, kue solak dadi dai, dadi kiai,
Ojo sekali lah iso kowe menghindari sing perkara-perkara makruh, perkara-perkara subhat, supaya kamu tidak terbiasa dengan perkara-perkara haram. Oh nggih, Kiai. Yang kedua, kalau besok kamu jadi kiai, jadi dai, tolong hindari tomak. Hindari tomak. Jangan kemudian kamu punya pengarap-ngarap, termasuk masalah rokok ini. Ini saya dapat ilmu dari Abah Sarif Hidayatullah Sragen. Makanya yang rokok monggo, tapi saya punya prinsip seperti itu. Kalau dia mengatakan, apakah Gus Miftah nggak doyan rokok? Insya Allah saya doyan. Tapi alhamdulillah saya bisa menjaga kehormatan diri saya dengan tidak merokok. Yang merokok monggo, gitu loh. Tapi saya insya Allah tidak sampai hari ini. Jangan sampai kamu tomak, kata kiai saya. Kenapa? Tomak itu hurufnya 3, itu jelek semua. Tok, oh itu kan bokongnya gede, awake cilik. Mem, ndase gede, sikile cilik. Sing paling gilani apa? Ain, cangkeme ombo, wetenge gede. Itu loh. Maka kemudian ketika berbuka puasa pun itu saya mengurangi. Karena saya ingat firman Allah, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Tadi sekilas saya di Facebook ada Gus atau Hari Umam ya. Saya mau konsultasi nih kalau beliau masih lihat. Pola buka dan sahur saya itu begini dokter. Dokter Gus atau Hari Umam, guru kita dari Bantul ini. Dulu ketua Ansor. Dokter yang luar biasa lah menurut saya. Kalau barangkali beliau masih lihat ini. Saya itu kalau buka itu cuman minum, kemudian makan camilan seadanya. Kayak hari ini saya cuma makan pisang sama beberapa biji kurma, sama minum air kelapa. Seperti kebiasaan saya pengajian, saya minum air kelapa. Saya nggak makan sampai hari malam ini. Ini setelah saya buka itu sholat maghrib, kemudian sholat isya. Biasanya saya ngaji 1 juz Quran, kemudian lanjut ngaji online seperti ini. Nanti selesai setengah 10, saya nge-gym, saya treadmill. Kemudian saya volley dengan santri, membersamai para santri. Sekitar jam 11 malam, saya baru makan buka puasa plus sahur. Sampai pagi saya sudah nggak makan lagi. Menjelang imsak, saya cuma minum air putih. Barangkali dengan 1-2 kurma lah. Makannya kapan? Besok lagi. Jadi setiap hari, metabolisme tubuh saya itu seperti itu. Tapi saya rasakan saya nyaman itu loh. Buka puasa plus sahur jadi satu. Nah, jadi saya ini barangkali kalau Gus atau Baru Umam masih melihat apakah pola saya ini sehat atau enggak, saya enggak tahu. Tapi saya nyaman. Dan saya mencontoh siapa? Mencontoh guru saya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, guru kita semuanya. Satu saat ketika saya bulan puasa ketemu sama Abah Lutfi, waktu itu di Duren Sawit. Beliau itu tidak langsung berbuka puasa. Beliau itu hanya ngerokok sambil ngopi, kemudian makan camilan seadanya. Lah ternyata ketika saya bertanya sama beliau itu sahur dan buka puasanya dijadikan satu, sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Itu saya contoh itu loh. Dan ternyata ketika saya contoh Ramadan ini, saya enjoy banget. Begitu adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya minum sekedarnya, membatalkan dengan kurma, kemudian makan pisang 1, ini sudah saya beraktivitas sehat. Perut saya nggak terasa lapar, saya nggak lemes, habis ini saya masih bisa nge-gym, masih bisa treadmill, nanti masih bisa volley 5 set sama santri, habis itu saya baru makan, buka plus sahur. Ternyata saya sehat. Itu yang saya contoh siapa? Guru saya, Maulana, guru kita semuanya, Abah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Coba anda jajal aja, paling semaput gue. Saya satu yang belum bisa nyontoh kebiasaan Abah Lutfi itu soal dahar beliau. Ini saya sampaikan kepada kawan-kawan ya. Guru kita Habib Lutfi itu kawan-kawan sekalian, kalau beliau itu dahar, kalau beliau itu makan, itu beliau setelah makan berhenti, nunggu 1 jam baru minum. Ini yang saya belum bisa ini. Kadang-kadang kalau saya makan kesel harus minum, kepedesan minum. Guru kita Abah Lutfi itu kalau beliau dahar nunggu 1 jam, bar 1 jam setelah beliau dahar baru minum. Wah, ini Facebooknya mati meneh, sering mati ngopo iki. Mohon maaf ya di Facebook ya. Penontonnya sudah 5.000 lebih malah mati. Sorry yang di Facebook, mohon maaf ya. Kalau di Instagram aman. Facebooknya error dari kemarin ini.
Lah nggak bisa harus tuku anu gini, tuku laptop apa iPad yang baru untuk Facebook, mana eman sudah 5.000 lebih mati. Sorry ya, di Instagram sebentar yang dandani Facebook dulu. Nah, kasihan teman-teman di Facebook, tadi penontonnya sudah 5.000 lebih, tahu-tahu mati nih. Bentar ya. Jadi begitu, saya belum bisa mencontoh Abah Lutfi itu kalau beliau dahar tidak akan minum sebelum 1 jam. Wah, itu berat tuh bagi saya. Tapi itulah kenapa Abah Lutfi itu usianya di atas 70 tahun sampai hari ini beliau sehat. Pada sepengetahuan saya, beliau ngerokoknya kenceng, ngopinya kenceng, ya kan? Dan setiap hari beliau konsumsi daging kambing. Tapi ternyata beliau sehat. Nah, jadi intinya adalah kita tidak boleh berlebih-lebihan, menjaga diri dari perkara yang haram, menjaga diri dari perkara yang subhat, apalagi yang haram. Karena ketika seseorang bisa menjaga dirinya dari makanan-makanan yang haram, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, maka kebaikan-kebaikannya akan terus bertambah. Orang Israel dari Facebook gitu ya. Kemudian dilanjutkan. Mohon maaf yang teman-teman Facebook sementara bisa bergabung di Instagram dulu ya. Nah, karena Facebooknya error ini. Waman faroko lan utawi sopone wong kang misah sapa wong al ulama ing ulama mata mongko dadi mati apa kalbu atine wong wa amyalan dadi wuta atine wong anta atillah saking oleh taat marang Gusti Allah. Barang siapa yang misah dari para ulama, menjauhkan diri dari para ulama, tidak mau mendekatkan diri dari ulama, maka orang-orang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah mata kolbuhu, hatinya menjadi mati, ya. Wa amiyah, dan hatinya menjadi buta. Dari apa? Anta'atillahi ta'ala, dari taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya bilang begini ya, tolong teman-teman Instagram, sahabat saya Instagram ini, please ya, saya minta tolong, jangan pernah Anda membanding-bandingkan guru. Jangan pernah Anda membanding-bandingkan ustadz. Jangan pernah Anda membanding-bandingkan habaib. Jangan pernah Anda membanding-bandingkan kiai. Saya tidak suka ketika Anda mengatakan saya suka dengan kiai ini, nggak suka dengan kiai itu. Saya suka dengan ustadz ini, nggak suka dengan ustadz itu. Saya suka dengan dai ini, nggak suka dengan dai itu. Nggak ada hak kita membanding-bandingkan para ustadz dan para kiai. Mereka semuanya mempunyai maziyah, kelebihan masing-masing. Maka tolong jangan dibanding-bandingkan. Saya paling tidak suka saya. Anda boleh senang dengan saya, tapi tolong jangan mengolok-ngolok dan menghina ustadz-ustadz lain. Siapapun itu, ada kebaikan kamu ambil. Kira-kira nggak baik, nggak bagus, ya jangan dilakukan. Gitu saja. Saya selalu menyampaikan kepada santri-santri saya di pondok, kalau ada orang menjelek-jelekkan abah, menjelek-jelekkan aku, kiaimu, sudah kamu dengarkan saja, nggak usah kamu balas. Wuluwe api kiaiku, kamu yani saja. Aku suka dengan kiaiku, nggak suka dengan Gus Miftah, ya gitu saja. Tolong jangan kemudian kita menjelek-jelekkan yang lain. Ini harus kita ambil langkah seperti ini supaya kemudian apa? Ada kenyamanan, ada ketentraman. Yang penting hati kita ini senantiasa bergaul dengan para ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Harus dekat-dekat dengan para kiai dan ulama. Karena kata Rasulullah, waman faraqal ulama mata qalbu. Orang-orang yang menjauhkan diri, yang berpisah dari para ulama, maka hatinya ini akan menjadi mati. Kan bahaya. Kalau kemudian hatinya mati, wa'ami anta'atillah, dia buta dari taat kepada Allah. Nah, kita bisa apa? Makanya orang-orang yang dekat dengan ulama itu biasanya ya mohon maaf, ayem, tenang, tentrem, ya uripe berkah, dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena dia dekat dengan ulama. Maka saya pesan kepada seluruh muhibin, kepada penderek pengaji saya, pengajian Gus Miftah, anak-anak fanspage dan lain sebagainya. Kalau kamu seneng sama abah, silahkan. Tapi jangan kemudian
kamu membanding-bandingkan dengan kiai-kiai lain. Kamu tidak boleh menghina kiai lain, terutama para habaib, para kiai. Bagaimanapun juga para habaib itu adalah ahlu baitul Mustafa Tuhuri. Mereka itu adalah orang-orang suci karena dzurriyyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak boleh membencinya. Kalau kemudian kita berbeda pendapat itu sah-sah saja. Karena kita itu yang tidak boleh itu bercerai-berai. Tapi kalau kemudian kita berbeda pendapat itu boleh, yang nggak boleh itu bercerai-berai. Contoh ada orang yang mengatakan Gus Miftah itu membenci Habib A, membenci Habib B. Nggak pernah saya membenci Habib siapapun. Barangkali saya berbeda pendapat dengan mereka, tapi mohon maaf saya tidak akan pernah membenci mereka. Saya ulangi, saya bisa berbeda pendapat dengan orang-orang itu, tetapi insya Allah dari dalam hati saya tidak akan pernah membenci mereka. Karena dikatakan dalam kitab taklim, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Ya. Tolong, Anda jangan pernah menjelek-jelekkan siapapun. Kalau kamu senang sama saya, mendengar ada orang lain menjelek-jelekkan saya, kamu biasa-biasa saja. Wis mang dongake, Gus Miftah oke salahin jenengan dongake. Aku langsung seneng karo kiaimu Gus Miftah kuwi. Nggih, Gus Miftah niku koncen kata dosane mang dongake nggih muga-muga dosane di ngapura karo Gusti Allah. Jangan kemudian kamu menjelek-jelekkan kiai lain, enggak boleh, ya. Habib siapapun kamu hormati, walaupun kamu tidak harus mengikuti isi pembicaraannya. Karena apa? Hormat harus kita dahulukan daripada taat. Jangan sampai kemudian gara-gara kebencian kita kepada para habaib, kebencian kita kepada para kiai, kata Rasulullah Muhammad SAW, mata kolbu, hati kita menjadi mati. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillahi min dalik. Mohon maaf, yang di Facebook ini belum bisa bergabung. Facebook saya agak error ini ya. Tolong silakan pindah ke Instagram saja. Ini belum bisa, Andri. Coba Facebooknya gimana? Yaitu orang-orang yang menjauhkan diri para ulama, menjauhkan diri dari para kiai, para habaib, mata kolbu wa amiya an taatillah. Hatinya akan mati, hatinya akan buta dari taat kepada Allah. Maka kawan-kawan begini ya. Kenapa kemudian kalian harus mengikuti pengajian walaupun hanya melalui online seperti ini, melalui Instagram, melalui YouTube atau melalui Facebook? Karena dalam rangka kita mendekatkan diri kepada para ulama. Saya itu kalau pas gak ngaji, kemudian ada kiai, ustadz siapa, itu sedang siaran, insya Allah saya ikut nonton kok. Karena saya juga perlu belajar. Bahkan harus saya belajar. Maka sekarang banyak kajian-kajian online, ada Gus Kausar, ada Gus Ali, ada A.A. Gim, barangkali ada Ustadz Abdul Somad, atau Ustadz Adi Hidayat, Pak Kiai Said, siapapun itu, Gus Nadir, Gus Baha, semuanya. Kamu ikuti, kamu ikuti. Jangan kemudian ada kebencian sedikit pun dengan ustadz siapapun. Dengan ustadz siapapun. Barangkali saya dengan beberapa ustadz banyak perbedaan. Tapi perbedaan-perbedaan itu insya Allah tidak akan mengurangi rasa mahabbah saya kepada orang-orang itu. Kalau perbedaan soal keilmuan, soal ilmu itu kan suatu hal yang wajar ya. Sikap kita tentang ilmu, kemudian kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, itu jangan kemudian dimasalahkan. Ya memang harus seperti itu. Nggak mungkin kita sama, memahami ini semuanya nggak boleh sama. Jadi begitu ya. Jadi mendingan kita hormati mereka, kita doakan guru-guru kita. Insya Allah hidup kita akan berkah. Amin Allahumma, amin Allahumma amin. Jadi begitu. Orang yang tidak makan perkara yang haram, insya Allah Allah akan menambahkan kesempurnaan di dalam agamanya. Allah akan memberikan kesempurnaan dan senantiasa bertambah kebaikan-kebaikan dari agamanya. Salatnya satu, jangan makan yang haram. Terima kasih. Yuk kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Belum bisa, Andri? Mohon maaf yang di Facebook pindah ke Instagram saja. Insya Allah besok beli HP baru saja. Biar bisa teman-teman Facebook. Pertanyaan dari Pandu SWP 009. Gus, waktunya maghrib di jadwal sama di masjid beda. Boleh buka puasa sesuai jadwal apa enggak? Boleh, selama jam kamu cocok. Makanya saya wanti-wanti ya kepada teman-teman takmir, kepada penjaga-penjaga masjid. Satu, masjidmu pastikan jamnya ini cocok. Jangan ngurangi, jangan nambahi. Karena ini berkaitan dengan hajat puasa orang banyak. Jangan sampai kemudian maghribnya ini terlalu maju atau mundur. Demikian juga kaitannya dengan imsak dan subuh.
maka pastikan semua takmir masjid ini, pastikan jamnya ini cocok. Sehingga kemudian apa? Ketika masuk waktu maghrib dan ketika masuk waktu subuh, itu sesuai dengan jadwal imsakiyah yang dibuat oleh ahlinya. Gitu ya. Makanya kalau kemudian katakanlah adzan maghribnya mundur, sementara jamu di rumah itu sudah sesuai dengan jadwal imsakiyah, walaupun masjid belum adzan, kamu sudah boleh buka puasa selama jamu cocok dan sesuai dengan jadwal imsakiyah. Alright, Sandri. Nah, jadi gitu. Walaupun beda boleh, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Jadi waktunya maghrib di jadwal sama di masjid beda, kok maghrib belum adzan padahal sudah masuk maghrib, itu boleh untuk buka puasa, ya rungokno. Mulai maghribnya sing pas waktu nih supaya kemudian pas jadwalnya, imsakiyahnya, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, golek ana endi live Maharonawi Facebook iki. Pertanyaan berikutnya, ya. Bentar. Andi tak mau. Mana. Dari Ruli baik, Gus Miftah, bolehkah sholat maghrib pakai kunut? Dalam keadaan tertentu, semua sholat boleh pakai kunut, terutama di kondisi-kondisi yang ekstrim, kondisi-kondisi yang kurang bagus, kondisi-kondisi yang kurang kondusif. Itu namanya ditambahi dengan kunut nazilah. Boleh, nggak apa-apa. Gus, amalan apa saja yang harus diamalkan di bulan Ramadan? Dari Avino Farizi Al-Hadad. Al-Jannatu mustaqim bi arba'in. Surga itu merindukan 4 macam golongan, ya kan? Yang pertama, salah satunya adalah qiraatul Quran, membaca Quran. Maka mumpung ini bulan Ramadan, perbanyak membaca Al-Quran, ya, perbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Minimal 1 bulan khatam 1 kali. Kemudian apa? Wa'id amul ji'an, memberikan makan bagi orang-orang yang lapar, terutama yang berbuka puasa. Karena orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa itu, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Terus baca Quran, banyak tadarus. Itu bener nggak? Diputar. Itu udah bener gitu. Itu kok mereng nih gini. Ngadek we. Nah, itu. Ya, di Facebook mau gabung lagi ya. Jadi gitu, banyak yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Membaca Quran, kemudian wahafidil lisan, menjaga lisan. Jangan sampai kemudian bulan puasa ini mulut kita ngomong yang enggak akan mengurangi pahala puasa kita. Gitu ya. Abah, gimana salat taraweh kita pakai masker, boleh nggak apa-apa? Apalagi kondisinya seperti ini. Oke ya. Pertanyaan lagi di Instagram, Facebooknya baru mulai gabung lagi. Tadi di Facebook udah 5.000 lebih, Hendri. Malah mati. Oke. Gus, apakah ketika kita sholat taraweh boleh mengikuti imam yang berbeda? Boleh. Makmum itu ikut imam, ya. Makmum itu imam, ikuti saja imammu. Kalau kamu nggak cocok ya jangan makmum, gitu saja toh. Karena kita nggak boleh membenci imam, itu nggak boleh. Nggak boleh membenci imam. Dari Lilis Ceper, Gus, kalau sudah terlanjur makan yang haram gimana? Tobat. Tobat dengan tidak mengulangi makan yang haram lagi. Minta maaf sama Allah. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu punya salah, dan sebaik-baik orang bersalah itu adalah bertobat. Jadi tobatnya jangan makan yang haram lagi. Mandek, gitu loh. Terus kalau kamu punya rezeki yang halal, sedekahkan. Karena apa? Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik.
Jadi kalau kamu sudah terlanjur makan yang haram, kamu punya rezeki yang halal, sebagian rezekimu disedekahkan, insya Allah berkah. Diniati tobat, ya. Dari pituk 42, Gus, nek tarawihnya dikasih jarak 1 meter boleh? Boleh. Kondisi corona seperti ini boleh. Gak apa-apa, harus malah. Ya. Sorry yang di Facebook ya, baru bisa gabung lagi karena tadi ambiar itu. Tahu-tahu mati sendiri. Semalam juga kayak gitu, saya nggak tahu problemnya apa. Atau karena HP-nya udah terlalu tua. Ustadz, mohon maaf, mau tanya gimana sholatnya kita tim medis yang lagi bekerja dengan memakai baju APD. Sholatlah sebisa mungkin. Kalau kemudian saya kok berpikir begini, karena keadaan barangkali sholatnya bisa dijamak, umpamanya duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Karena kalau setiap datang waktu sholat kita sholat barangkali tidak memungkinkan, barangkali bisa dijamak. Seperti yang lain, bisa jamak takhir, bisa jamak takdim. Nah, ya kan begitu. Karena keadaan seperti itu yang tidak memungkinkan setiap saat sholat. Jadi kalau kemudian adzan duhur belum bisa sholat, ya duhurnya kamu jamak dengan asar, jamak takhir. Waktunya maghrib belum bisa sholat, ya nanti di isya kita sholat. Dengan keadaan seadanya. Kalau kemudian nggak bisa wudhu, tayamum. Karena memang kondisinya sangat-sangat darurat. Pakai tayamum aja nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara alasan APD kemudian kita meninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Tetap sholat walaupun dengan keadaan seminim mungkin. Gitu ya. Tetap sholat. Semangat untuk tim-tim medis yang ber-APD. Allah bersama kalian. Doa kami untuk kalian. Gitu ya. Kemudian sinyalnya kok muter-muter terus, Gus. Aku nggak paham itu. Kalau punya saya udah lancar ini. Gus, kalau ngunjuk wedang galak, bener nggak Gus? Pahalanya ditolak selama 40 hari. Kalau orang minum wedang galak, mabuk dan sebagainya, sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Tapi bukan berarti kamu nggak sholat, tetap sholat. Diterima atau enggak itu urusan Allah. Kewajibanmu ibadah. Itu aja, santai. Ya. Dari Rangga 86, hukum sikat gigi di tengah puasa Gus, makruh. Bisa batal kalau kemudian airnya keminum atau sikat giginya ditelan. Oke. Nah. Novika Fitri Akmel, Gus, umur 14 tahun boleh mondok ke Ponpes Oraji apa tidak? Di sini rata-rata usia mahasiswa ya, dan sampai saat ini belum menerima santri sampai corona berakhir. Ngenteni corona berakhir, yang mau mondok silakan. Setelah corona berakhir. Gus, badhe takon niki, wonten uang saya tapi mboten nate salat niki pripun Gus? Dari Risma Ugi 04. Orang berbuat baik, dia belum sholat, itu ibarat orang telanjang pakai ikat pinggang tapi tidak pakai celana. Kalau orang sholat, dia belum berbuat baik, ibarat orang telanjang pakai celana tapi tidak pakai ikat pinggang. Maka kalau disuruh mendahulukan, sholat dulu apa berbuat baik dulu? Saya jawab sholat dulu. Karena awalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Yang pertama kali dihisab di si Allah itu adalah sholatnya. Itu. Jadi sholatnya. Sholat walaupun belum bisa berbuat baik. Insya Allah kalau sholat itu sudah baik, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat itu bisa mencegah diri dari perbuatan buruk dan mungkar. Itu. Jadi berbuat baik kok belum sholat itu ibarat orang telanjang pakai ikat pinggang tapi tidak pakai celana. Apa ada Gus orang pakai ikat pinggang nggak pakai celana? Ada. Siapa? Jaran. Jaran itu tidak pakai pelana tapi tidak pakai celana. Maka kalau kamu mau berbuat baik tapi belum bisa sholat, berarti koyo jaran.
Gus, aku mben gaweane mabuk, alhamdulillah saiki wis lali rasane. Apa dosaku sing biyen jek dicatat ya Gus. Sing penting kamu taubatan nasuha. Saudara Hardi Guru Tera Bungo Jambi, tidak akan mengulangi lagi. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Yang penting kamu bertobat, tidak mengulangi lagi. Alhamdulillah saya gue selalu rasanya mabuk. Jos. Keren. Para pendosa yang keren. Lanjutkan le ibadahmu, tinggalkan maksiatmu. Ditompo-tompo karo Gusti Allah. Itu ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pokoke kita takoni, akeh men sing takon iki. Zulfa Budi, kalau imsak sebelum subuh Gus masih minum. Ya namanya imsak ya sebelum subuh, goblok men. Oh. Namanya imsak itu sebelum subuh. Imsak itu 10 menit sebelum adzan subuh. Masih boleh minum Gus? Boleh. Masih boleh sahur? Boleh. Sementing sebelum adzan subuh berhenti. Adzan subuh pokoknya berhenti. Yang namanya imsak itu ya sebelum adzan subuh. Kalau subuh jadi ora imsak, kuwi imsak yang tenane gitu. Jadi masih boleh imsak kamu minum masih boleh. Ya. Oke, sekarang dari Facebook, pertanyaan dari Facebook. Assalamualaikum Gus, apa bedanya puasanya makruh dan batal? Dari Tristi Roviana. Kalau makruh, kamu melakukan perkara yang makruh itu belum tentu membatalkan puasa. Contoh tadi kumur-kumur dalam wudu, ketika puasa itu makruh, tapi tidak membatalkan puasa. Berpotensi membatalkan puasa kalau kemudian kita ketelen. Itu makanya karena punya potensi membatalkan puasa itu maka dihukumi makruh. Wah, terima kasih Pak Paulus Pangka. Ini lagi dari lembaga Lefit. Nah, Pak Paulus Pangka. Beliau kawan saya Nasrani tapi luar biasa ini. Selamat malam Pak Paulus Pangka. Sehat-sehat. Doanya untuk kami. Ratna Akurniawan. Assalamualaikum Gus. Gimana caranya biar orang tua saya membolehkan saya hidup mandiri dengan suami? Setiap saya mau ngontrak sama suami nggak boleh. Kamu yakinkan bahwa kamu mampu? Bahwa kamu bisa luar biasa ketika kemudian hidup bersama suami. Gitu ya. Sopo Sucarni ngupil wae to Gus. Ya men to upil-upilku dhewe rong-rongku dhewe kok wewet. Ngupil kok ora oleh gatel lho nduk. Kupingku ki gatel maka tak pilih mergo gatel. Ian Cahya Nugroho, Gus tanya. Katanya kalau sahur itu dilakukan di akhir mendekati imsak, kalau tengah malam bagaimana Gus? Sunnahnya itu menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Sunnahnya. Tapi kalau kemudian sahurnya di tengah malam bagaimana Gus? Boleh, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya memang di akhir waktu mendekati adzan subuh itu malah sunnah. Begitu luar biasanya ajaran Kanjeng Nabi. Ngertilah buka ki wonge luwe segera. Begitu sahur supaya kemudian kita kuat puasa seharian, supaya nggak lemas, maka kemudian kita diakhirkan buka puasanya. Nah, ini apa namanya? Diakhirkan sahurnya. Ini menurut saya luar biasa. Gitu ya. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Gus, temanku tanya, kalau kita puasa tapi pacaran bagaimana Gus puasanya? Tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Tapi pacaran itu kemudian bisa membatalkan puasa kalau pacarannya berlebih-lebihan. Bos, bagaimana kalau saya pergi sama pacar saya naik motor, boncengan? Caranya gimana? Gampang. Pacarmu di depan, tengah dikasih galon, kamu di belakang galon. Jadi yang kamu rangkul adalah galonnya. Orang ngajar ramen gawean pacaran. Itu ya. Assalamualaikum Gus, kalau pas puasa terus emosi dikit gimana ya puasanya? Alah, Facebook mati meneh, Dris. Bosok di Facebook iki. Kalau kemudian kita puasa emosi itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Gus, aku ngindari pacaran piye carane Gus? Nikah. Nah, gampang toh?
Pengen menghindari pacaran, nikah. Mau tanya Gus, jika puasa tapi bermesraan dengan istri bagaimana hukumnya? Bisa membatalkan puasa. Ketika terjadi istimna, ngalap seneng. Ketika kemudian kamu cium-ciuman, bertukar air liur dan lain sebagainya. Tapi kalau cuman peluk-pelukan, tapi nggak menimbulkan syahwat, kamu kuat, tidak akan keluar air mani dan sebagainya, nggak ada masalah. Tapi kalau sampai berpotensi itu, batal puasamu. Hati-hati. Kalau sampai kita berhubungan badan dengan istri kita di siang hari, maka hukumannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Amrongos kue, poso sedina kue ra kuat, sebulan kue mikir 2 bulan merongos. Sorry ya yang di Facebook mati lagi. Mbuh Facebook kan apa wi? Gus, aku kapan payu Gus? Jerin tuh jomblo-jomblo tuh ada yang minta dinikahin tuh. Mau tanya Gus, gimana caranya agar kagak jomblo? Ikhtiar. Ono wedok seneng langsung dilamar, nggak usah kan pilih-pilih. Gus, aku pengen rabi, ya rabi yo. Gus, aku pengen rabi. Gus, samakah pahala kita baca Quran di aplikasi HP? Apa hukumnya? Boleh-boleh saja. Tapi pastikan aplikasinya itu benar. Jangan sampai Qurannya salah. Ya. Makanya untuk menghindari itu mendingan baca mushafnya saja. Mik BB, Gus nonton bokep membatalkan puasa apa enggak? Kowe iki lho le, poso ki kan ngempet sahabat. Malah matamu nonton bokep iki karepmu ki apa gitu loh. Poso kok malah nonton bokep. Itu jenenge sahabat. Kalau sampai kemudian keluar air mani batal posomu. Kowe ya poso malah nonton Miyabi, nonton Maria Ozawa iki jan matane. Mbok ya nahan, namanya puasa itu kan al-imsak, mencegah. Kowe malah nonton bokep. Codot. Codot. Berhenti nonton bokep. Poso nonton bokep film matane. Dijogo. Ya. Sumpah sih iki lucu banget iki. Lucu banget nih. Poso nonton bokep. Ya Allah, lara wetengku ya. Mau pikir iki ya apa ngono lho. Gus, hukum sholat tarawih dengan 4 rakaat 1 kali salam. Itu biasanya dilakukan oleh kawan-kawan Muhammadiyah, ya silakan. Kalau saya 2 rakaat salam, 20 rakaat. Anda melakukan itu ya monggo-monggo saja. Ini ngerasa takon, tarawih kalau nonton bokep ya gue gak tabok cangkemmu. Tarawih kalau nonton bokep. Iya, Pi. Dari Memble. Gus, kalau mau mandi besar pas puasa kapan ya Gus ya? Sebelum imsak. Sebelum subuh itu mandi besar. Kalau malam kamu berhubungan badan dengan istrimu, maka sebelum adzan subuh usahakan sudah sholat, sudah mandi besar. Kalau kebablasan Gus, begitu tidur kebablasan bangun-bangun sudah siang, langsung mandi, jangan ditunda-tunda. Makanya saya sarankan ya kalau berhubungan badan jangan ditunda-tunda, langsung mandi. Kan dingin Gus. Wong iki gelem enake ra gelem ademe. Ya jangan di siang hari, kalau bisa sebelum adzan subuh. Iki bosok meneh iki lho. Bebasi nats. Gus, kalau pas puasa tiba-tiba nafsu, terus titiknya berdiri, puasanya batal apa enggak, Gus? Iki saya aku emosi lagi aku. Takon mau bosok titik lagi kepiye iki? Kalau tidak keluar mani tidak batal puasamu. Tidak batal puasamu. Bahkan kalau keluar mani karena mimpi nggak kamu keluarkan sendiri itu nggak batal. Saya kalau onani keluar itu membatalkan puasa. Saya besok siang mau ambil gambar, mau ngambil video tentang yang membatalkan puasa termasuk onani, Kalau saya memang ada beberapa ulama yang mengatakan tidak batal. Kalau saya mutlak batal. Karena itu syahwat nafsu. Itu ya. Jika mau sentakane mung nafsu tok bocah-bocah iki kajiannya halal haram lho. Sing mau jawab malah mau batalke poso kayak mung bangsa bokep ae. Mbok yo ditahan to, Bro. Lah awan-awan poso-poso yo aja nonton bokep. Nontonnya kapan, Gus? Bar maghrib matamu kuwi yo ora. Awan nonton
Apa ndek mati ndek, tetep mati. Pun memori HP. Oh, memorinya HP antek. Oh, memori HP. Ya sik ganti HP sing anyar. Ya. Biasa kok bocah-bocah iki sing takone mung kaya ngono wae yo. Alhamdulillah ya, terima kasih teman-teman Instagram 4.000 lebih hari ini yang gabung. 4.500-an. Posisiku nang Jepang, Gus. Teguh Awijaya. Poso tapi bendina ndelok wong semok nang sepur piye, enggak apa-apa. Yang penting kamu jangan syahwat, jangan nafsu, jangan kamu cari-cari. Lah ning ndelokno wis langsung sebisa mungkin menghindari pandangan seperti itu. Ya gimana lagi wong pekerjaan kamu di situ kok, ya kan? Tapi kalau bisa ya dihindari, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jangan kamu nikmati malahan itu loh. Pandangan pertama itu boleh, pandangan kedua adalah setan, ya. Itu. Rungokno plu kemplu dari Fayuza. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ya, poso, kemudian berbuka. Berbukalah dengan yang setia, jangan yang manis. Kenapa? Karena yang manis belum tentu setia. Oke, sudah hampir setengah jam. Terima kasih. Hari ini kajian tentang halal haram, masih sedikit lagi. Besok kemudian kita masuk faslun fil wudu was shalah. Insyaallah selama Ramadan ini saya bisa istiqomah menjumpai kawan-kawan sehingga akhir Ramadan insyaallah puasa Ramadan berakhir, insyaallah ngaji kitabnya rampung. Oke? Semangat terus, jaga kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, jangan tinggalkan tarawih, tetap tahajud, tetap ikuti himbauan pemerintah, jangan sok hebat, insyaallah. Kalau kemudian kita sama-sama berdoa minta sama Allah, Ramadan berakhir, corona berakhir. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma asrif 'anal ghala wal waba wal bala wat ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir. Ya dzal quwwatil madin ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Baca Al-Fatihah sekali. Insyaallah puasa kita diterima oleh Allah, corona berakhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala diniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomornya entak, Ndri.